Bagi tim medis di Rumah Sakit Dayak Makassar, pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri. Mereka harus berjuang melawan letih dan lelah. Melepas penat usai berjaga, mereka duduk sambil berteduh di bawah pohon. Namun tak selalu berlangsung lama. Ambulans kembali masuk sebagai tanda harus kembali bertugas merawat pasien COVID-19. Sumarni salah satunya. Kepala ruangan isolasi khusus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dayak Kota Makassar ini setiap hari bergelut dengan pasien positif COVID-19. Tugas ini dijalani sejak tahun 2020 lalu. Menjadi perawat pasien COVID-19 tidaklah mudah. Ia harus mengenakan alat pelindung diri level tegas hingga berjam-jam. Marni juga tidak dapat beraktivitas dengan leluasa seperti saat menjadi perawat pasien umum. Tantangan lain di mana ia harus menghadapi banyak pasien di ruang isolasi. Di sisi lain, dirinya memiliki resiko tertular dan menularkan virus kepada keluarganya. Menyadari hal ini, ibu dua orang anak ini akhirnya harus rela berada jauh dari anak-anak dan suaminya meski sempat mendapat pertentangan dari anak bungsunya. Semua dilakukan untuk menjaga agar keluarganya tidak terpapar COVID-19. Sesekali, dirinya hanya bisa melihat foto dan video keluarganya untuk melepas rindu. Yang paling pertama menentang bahwa jangan masuk menjadi seorang perawat COVID itu adalah anak saya yang bungsu. Anak saya yang bungsu itu umur sekitar 10 tahun dan dia sudah memahami bagaimana proses perjalanan virus itu sampai bisa mematikan. Sehingga yang pertama dia katakan ke saya, Umi jangan Mi jadi perawat COVID, perawat biasa misalnya karena saya takut. Tapi dengan sendirinya saya memberikan pemahaman kepada keluarga saya, terutama anak saya itu, saya sampaikan, saya edukasi sebaik mungkin bagaimana bisa memahami bahwa saya ini adalah seorang perawat, apapun penyakitnya, dimanapun saya dibutuhkan, saya akan tetap bertugas. Dan alhamdulillah. Sumarni tak sendiri. Ia bersama rekannya bercerita sempat patah semangat saat tahu satu persatu rekan kerjanya terpapar COVID-19. Kalau kita lihat ya, nanti sebentar kita pergi lihat di atas bagaimana perjuangan mereka menghadapi pasien, baik itu kalau pasiennya dia kooperatif itu tidak masalah, tidak terlalu banyak masalah. Tapi ketika pasiennya itu bayi atau yang sudah lansia, yang sudah membutuhkan orang lain untuk mengurusnya, itu yang perjuangan mereka itu sangat berat. Karena mau tidak mau mereka kan diisolasi di ruang tersendiri, pakai infus, pakai dan lain-lain, itu otomatis kan membutuhkan perhatian khusus. Jadi memang mereka ini kasihan sangat-sangat dia beresiko sekali untuk tertular terhadap virus ini. Makanya saya sampaikan ke mereka, tolong pada saat melakukan pelayanan di ruang perawatan khusus ACC itu betul-betul pakai APD level 3 yang lengkap. Sumarni berharap usahanya bersama rekannya dapat menyadarkan masyarakat tentang bahaya COVID-19. Ia pun tetap mengingatkan mematuhi protokol kesehatan dan berdoa agar pandemi corona dapat segera berlalu. Nila Rustam, Kompas TV.